Badan Pusat Statistik mencatat harga nasi dan lauk pauk di warteg naik pada Februari 2024. Kenaikan harga ini terjadi karena adanya inflasi pada bahan makanan seperti beras. Berdasarkan data BPS, komoditas nasi dan juga lauk pauk mengalami kenaikan sebesar 0,30%. Hal ini memberikan andil yang cukup signifikan kepada inflasi pada bulan Februari yang lalu sebesar 0,01%. Benarkah demikian? Benarkah harga nasi dan juga lauk pauk di warteg mengalami kenaikan? Mari kita cek bersama. Untuk sementara ini kalau harga masih saya bikin standar, cuman masalah kenaikan harga yang di pasar ataupun kita sesuaikan, mungkin porsinya agak saya kurangin dikit gitu. Masalah nasi. Kalau masalah nasi emang pengaruh banget karena emang naiknya itu terlalu bagi pedagang warteg itu terlalu banyak. Tapi kita sikapi, pokoknya kita kurangi porsinya aja. Jadi jangan kita naikkan dulu. Maksudnya kalau kita naikkan, ntar konsumen juga pada keberatan. Makanya kita harga standar masih biasa, cuman porsinya saya kurangi sedikit. Jadi biar bisa sama-sama jalan dulu sementara ini. Kalau sementara ini cabai, beras itu naiknya signifikan, terlalu banyak. Tapi kalau yang lain telur juga naiknya lumayan. Kalau sayur-sayuran yang biasa naiknya biasa aja, nggak terlalu banyak. Itu tadi porsi paling nasinya yang kurang, dari nasinya aja. Tapi kalau itu masih bisa diganti yang lain kok. Jadi untuk sementara emang nggak saya naikkan dulu, cuman porsinya saya kurangin sedikit biar ibaratnya sama-sama enak, nggak terlalu keberatan. Masalah kita juga mikir konsumen juga nggak semuanya duitnya banyak, kecuali duitnya banyak saya banyakin. Ya kalau bisa sih harga kayak dulu lagi standar gitu, jangan terlalu naik. Kalau naik saya emang dari dulu juga kalau mau puasa, mau lebaran itu pasti naik, ya pasti naik, itu udah pasti. Tapi ya kalau bisa naiknya jangan terlalu banyak kayak sekarang, misalkan cabai naiknya terlalu tinggi, hampir ada sebagian pasar itu ada yang 50%, ada yang sampai 80% naiknya, dari 60.000 sampai 100.000 ada. Kalau beras naiknya emang lumayan banyak performanya. Biasanya itu kalau kemarin-kemarin sebelum kenaikan, sebelum pemilu itu kita paling 560 itu udah bagus, udah mahal. Sekarang itu 700 itu per karungnya 700 itu udah ya nggak terlalu bagus, jadi sedang aja. Ini kan semua harga beras naik, ayam naik di pasaran, begitu cabai juga naik. Ini bagaimana sih sebagai pedagang menyiasatinya ke konsumen? Kita harga naikin 1.000, jadi tapi tetap rasa tetap sama. Ya alhamdulillah sih ngerti, pelanggan kita ngerti semua. Harapan pemerintah mintanya kita diturunkan harga dari sembako, semua dari beras, minyak, semua. Pokoknya mintanya cabai itu kan semua naik. Itu mintanya kita diturunin deh, tolong sedikit-sedikit pemerintah. Ya udah itu kita rakyat kecil minta tolong pemerintah, tolong diturunin ya. Iya emang merasakan sih harga kenaikan, kayak beras, minyak, semua telur, semua naik. Jadi dampaknya ya gimana ya, mau nggak mau ya kita harus ngikutin aja. Ya pengennya sih makan di rumah ya, karena ya semua serba dibeli juga, harganya semua sembako naik ya, kita makannya di warteg juga sama. Biasanya beli 12.000, bisa naik sampai harga 15.000. Ya komentar karena harga beras sekarang udah naik gitu kan, jadi kebutuhan rumah tangga lumayan cukup berat lah gitu untuk kenaikan ini. Ya paling cara mengolahnya ya diirit-irit aja gitu, maksudnya dikurangin aja gitu. Biasa beli bawang misalkan untuk 1 bulan 1 kilo mungkin dikurangin gitu.
harapan ke pemerintah sih pengennya ya tolonglah jangan terlalu tinggi gitu kan harga, jadi masih banyak rakyat yang susah gitu. Makasih Mbak. Ya pemirsa, naiknya harga beras dan juga bahan pangan pokok di pasaran berpengaruh kepada sejumlah warung makan khususnya warteg. Para pedagang mengaku mereka harus menyiasatinya agar tidak menaikkan harga ke konsumen agar konsumen tidak terbebani adalah dengan cara mengurangi porsi nasi dan juga lauk pauk untuk konsumen dari harga yang biasanya. Demikian dari Jakarta, Shani Altas dan juru kamera Ajat, tim liputan CNBC Indonesia.